Presiden terpilih Joko Widodo hari ini meresmikan rumah transisi. Rumah ini berisi tim pemikir yang akan menyiapkan proses transisi dari pemerintahan SBY ke pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Apa saja yang menjadi tugas utama dari tim transisi ini? Apakah dengan adanya transisi ini akan membantu memuluskan peralihan tugas-tugas pemerintahan lama ke pemerintahan berikutnya? Dan untuk membahas topik ini telah hadir bersama kami di studio pengamat politik yang juga peneliti senior CSIS, Bapak J. Kristiadi. Selamat datang, selamat kembali bertemu bersama kami di studio kita satu ya. Terima kasih. Dan ya, sebelum kita memulai dialog, berikut pernyataan Presiden terpilih Joko Widodo saat mengumumkan pembentukan tim transisi di kantornya di kawasan Menteng, Jakarta hari ini. Kita sangat menghormati keputusan proses yang ada di MK, tetapi kita kan juga perlu mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan nantinya. Lalu bagaimana nanti kalau hari Rabu MK menyetujui gugatan itu, Pak? Apanya? MK. Yang namanya mempersiapkan ya boleh-boleh saja mau. Oh, kita mau membentuk kabinet dulu waktu kampanye juga boleh kok. Ya kan? Kabinet bayang waktu kampanye kalau perlu ditunjukkan loh ini kabinet saya waktu kampanye kan nggak apa-apa juga. Ini kan mempersiapkan, ini sudah mendetailkan rencana-rencana yang ada. Ya, kita langsung mulai dialog bersama Pak J. Kristiadi. Pak Kris, ini sesuatu yang baru di demokrasi atau politik Indonesia begitu ya. Ini apakah sebuah proses transisi atau jangan-jangan nanti di dalamnya juga ada transaksi, Pak? Ya begini, tentu kita titik tolak kita kepada melihat Pak Jokowi yang selama ini dia tuh dipilih rakyat karena dipercaya memihak kepada masyarakat. Oleh karena itu menurut saya melihat bahwa ini ada niat untuk membangun suatu tradisi baru. Ya, tradisi yang disertai dengan niat yang benar, bukan karena transaksi. Ya. Dan apalagi saya kira di dalam tim ini ada Mas Anies, ada Mas Andi Wijayanto yang saya kira tahu persis bagaimana juga kalau ada studi perbandingan di negara-negara lain seperti Amerika, barang-barang seperti ini sudah barang biasa ya, untuk mengintroduksi atau memperkenalkan tim presiden baru masuk birokrasi untuk lebih mengenal dan juga untuk lebih memasarkan isu-isu apa yang dianggap penting dan sebagainya. Ini barang-barang biasa dan saya bersyukur sekali bahwa ada awal yang baik daripada pemerintahan Pak Jokowi ini untuk dengan rendah hati mengakui bahwa ada sesuatu yang dicapai oleh pemerintahan Pak SBY, tetapi juga ada agenda-agenda mendesak yang tertunda, harus diperbaharui dan juga mungkin diakselerasi begitu ya. Dipercepat dan ada yang kemudian yang menurut saya yang bagian-bagian lain yang belum sempat dikerjakan sesuai dengan agenda yang ada di dalam visi misi Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala, saya kira begitu. Pak Kristiadi, kalau Anda lihat ini kan bukan barang yang baru kalau di luar negeri. Begitu. Seberapa penting Pak untuk demokrasi dan politik di Indonesia? Ya saya kira penting sekali karena kalau sudah menjadi presiden dengan otoritas pemerintahan yang begitu besar, ya, dan kemudian juga membawa suatu keyakinan tertentu, agenda tertentu yang dianggap paling baik untuk masyarakat, ini tentu yang paling penting adalah mengintroduksi ya supaya lebih familiar isu-isu itu kepada birokrasi yang memang selama ini melayani presiden yang lama yang akan diganti. Dan yang kedua juga saya kira memang lebih juga memperkenalkan ada tim yang masuk di dalam pemerintahan yang sekarang ini itu tadi untuk apa? Untuk juga lebih mengenalkan diri, membangun chemistry ya. Tentu orang yang baru ini kemudian tidak boleh berlaku sewenang-wenang ya. Orang Pak Jokowi masuk juga tentu harus ada aturan. Aturannya seperti standarnya seperti apa, kemudian normanya seperti apa, etiknya seperti apa, tentu tunduk pada aturan birokrasi yang ada di situ. Dan ini saya kira sesuatu yang bagi saya juga semakin memberikan harapan bahwa pemerintah yang akan datang ini betul-betul akan memerintah atas kehendak rakyat, saya kira begitu. Baik, Pak Kris, kita ada grafis untuk yang menunjukkan tentang bagaimana tugas-tugas dari tim dari transisi ini. Mempersiapkan hal strategis berkaitan dengan pembahasan APBN 2015. Ini tugas yang pertama. Dan tugas yang kedua adalah mempersiapkan konsep kelembagaan pemerintahan di bawah presiden termasuk di kantor kepresidenan maupun arsitektur kabinet. Ya. Dan menjabarkan visi misi presiden dan wakil presiden terpilih dalam rencana dan program kebijakan, termasuk mempersiapkan upaya mempercepat pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Ya,
Kalau kita lihat ini ada arsitektur kabinet, Pak. Apakah kemudian ini akan menjadi embrio dari kabinet atau justru mereka yang akan nanti merekrut kabinet atau bagaimana, Pak? Tapi juga yang penting saya kira soal APBN 2015. Apakah memang kemudian juga pemerintahan yang baru ini akan betul-betul melakukan suatu tindakan yang sebetulnya sudah banyak ditunggu oleh bahkan oleh masyarakat, ya kan, mengenai pengalihan subsidi BBM ini dialihkan kepada suatu wilayah untuk bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih produktif, saya kira begitu. Ini adalah isu utama begitu ya. Saya kira saya penting sekali. Kecuali itu soal energi, juga soal pangan dan sebagainya. Nah, soal desain arsitektur ini saya kira beginilah, bahwa sebetulnya bangsa ini seluruh komponennya sudah juga memiliki berbagai macam pemikiran yang berkembang di dalam masyarakat. Itu seperti arsitektur dari kabinet ini sudah artinya sudah setengah tahun yang lalu ya menjadikan diskusi yang sangat penting dan hangat ya, karena sudah disiapkan oleh lembaga kajian di lembaga administrasi negara ya, bahwa bagaimana sebetulnya sekarang ini kalau ada pemerintahan yang baru tidak ngomong cuma orang saja siapa yang mau menjadi menteri, bukan nama saja, tapi bagaimana sebetulnya pemerintahan itu bisa berjalan melaksanakan kebijakan-kebijakan politik seperti itu. Ini penting sekali karena apa? Karena ternyata dari identifikasi studi itu ada puluhan 30 lebih ya tugas-tugas urusan negara, urusan pemerintahan ini yang overlapping. Hampir apa saja ada dan tumpang tindihnya tidak karuan. Tumpang tindih antar satu kementerian dengan kementerian lain, tumpang tindih antara kementerian, antara lembaga non kementerian, antara lembaga non struktural, itu sudah campur aduk, awut-awutan tidak karu-karuan. Dan sebetulnya banyak sekali contoh di situ ya. Nah, yang juga saya sebagai contoh yang sangat menonjol itu misalnya bagaimana soal pengamanan lautan. Terus laut ini kecuali ditangani oleh polisi, oleh TNI AU, oleh direktur mengenai kelautan, oleh segala macam, termasuk departemen atau kementerian kehutanan menjadi komponen juga di dalam mengamankan laut. Itu kita nggak mudeng juga. Kenapa? Ternyata ada urusan illegal logging seperti itu. Tetapi ini membuktikan bahwa sebetulnya bahwa roda pemerintahan kita ini sebetulnya itu sudah simpang siur tidak karu-karuan. Belum lagi politisasi birokrasi yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah sekarang. Pak Jaya Kristiadi, ini menarik. Artinya apakah nanti ada jaminan dengan proses ada tim transisi dengan tidak adanya overlapping tugas dan juga fungsi kementerian dan lembaga? Nanti kita akan bahas lagi. Oke, silakan.